Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan lanjutan ya. Dalam kali ini adalah pertemuan ke-7. Materinya adalah sumber pendanaan lainnya. Jadi di minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas ya tentang sumber-sumber dana jangka panjang, kemudian sumber pendanaan jangka pendek, dan sekarang beberapa sumber pendanaan lainnya ya. Yang pertama adalah leasing yang akan kita bahas, kemudian yang kedua ada modal ventura, dan yang ketiga ada obligasi syariah, seperti itu. Oke, kita akan bahas yang pertama terkait gambaran sewa guna usaha atau leasing. Leasing digunakan perusahaan untuk membiayai perolehan aktiva modal atau barang modal yang telah dimiliki atau yang akan dimilikinya. Jadi telah dimiliki atau akan dimiliki melalui proses leasing, di mana perusahaan memperoleh sumber pembiayaan dari pihak lain melalui suatu kontrak dengan perusahaan leasing atau leasing company. Jadi di sini leasing itu digunakan oleh perusahaan ya, tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh aktiva modal atau barang modal baik yang telah dimiliki atau mungkin yang akan dimiliki, dimana melalui proses yang namanya leasing gitu ya. Nah, di sini perusahaan memperoleh sumber pembiayaan dari pihak lain gitu ya. Jadi sumber pembiayaan ya untuk leasing tadi melalui pihak lain. Oke, selanjutnya definisi dari sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang baik modal gitu ya, barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi ataupun dengan hak opsi gitu ya. Jadi sewa guna atau leasing ini adalah kegiatan pembiayaan ya dalam bentuk penyediaan barang modal baik dengan leasing tanpa hak opsi ataupun dengan hak opsi yang digunakan oleh penyewa atau lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran gitu ya. Oke, jadi di sini definisi leasing adalah kegiatan pembiayaan ya, kegiatan pembiayaan guna memperoleh barang modal gitu ya, baik dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi selama jangka waktu tertentu di mana pembayarannya secara angsuran. Ciri-ciri sewa guna usaha yang pertama ada perjanjian antara lessor dan leasingnya. Oke, jadi ada perjanjian antara lessor dan leasingnya. Yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lisi ya, jadi berdasarkan perjanjian ya, si lessor itu nanti mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak si lisi ya. Lisi itu berarti si peminjam gitu ya, atau penyewa ya. Yang ketiga, lisi membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang tersebut. Jadi karena dia nyewa maka bayar kepada lessor gitu ya terkait dengan uang sewanya. Sewa apa? Atas penggunaan barang modal tadi ya. Yang keempat, lisi mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode ditetapkan lebih dahulu. Ya, jadi di awal sebelum sampai dengan sewa itu ada perjanjian, yaitu penetapan berapa lama gitu ya, berapa lama. Nah, itu nanti ketika sudah mendekati waktu yang dijanjikan segera dikembalikan, dimana waktu itu biasanya lebih rendah ya dibandingkan umur ekonomis. Misalnya umur ekonomisnya 5 tahun, maka misalnya dalam perjanjian ya hanya 4 tahun atau 4,5 tahun seperti itu. Unsur-unsur sewa guna usaha yang pertama ada lessor ya. Lessor ini bisa badan gitu ya. Kemudian ada lisi, bisa badan, bisa individu. Yang ketiga ada barang modal ya, bentuknya adalah aset tetap berwujud. Yang keempat ada perjanjian sewa guna usaha dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Nah, perjanjian sewa guna usaha ini minimal harus memuat yang pertama jenis transaksi dari sewa guna usaha atau leasing itu tadi. Yang kedua
identitas masing-masing pihak ya, dari lessor ataupun lisi gitu ya. Yang ketiga, nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang ya, itu harus lengkap. Yang keempat, ada harga perolehan, nilai pembayaran sewa guna usahanya, angsuran pokok, imbalan jasa, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal gitu ya. Jadi memang harus lengkap gitu ya, dari mulai jenis, identitas, kemudian nama, jenis, tipe, dan segala macam, kemudian terkait dengan harga, nilai bayarnya, angsurannya berapa, kemudian ketentuan asuransinya. Yang kelima adalah masa, dimana tadi masa pastinya lebih rendah dibandingkan umur ekonomis dari aset tadi gitu ya. Yang keenam, ketentuan masa SGU atau sewa guna usaha yang dipercepat. Nah, itu diatur juga dalam perjanjian sewa guna usaha, dan kerugian ya yang harus ditanggung lisi penyewa atas risiko barang modal gitu ya. Karena dalam penggunaan bisa memungkinkan gitu ya, aset tersebut ada kendala, kerusakan dan segala macam misal seperti itu. Nah, ini akan berdampak kan, bagaimana gitu ya. Di sini ternyata diatur oleh perjanjian ya, diatur oleh perjanjian. Kalau rugi ya ditanggung oleh si lisi misal seperti itu. Yang ketujuh, opsi bagi lisi untuk finance lease ya. Yang kedelapan, bagaimana tanggung jawab atas barang modal tersebut ya, karena harus ada tanggung jawab, misalnya barang hilang, dicuri atau bagaimana, kan tanggung jawabnya si lisi seperti apa gitu ya. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha. Yang pertama ada lessor ya. Lessor ini adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lisi dalam bentuk modal gitu ya. Jadi perusahaan leasing atau bisa jadi pihak yang memberikan jasa ya, bisa individu gitu ya. Tapi kebanyakan ya lessor adalah badan gitu ya. Kemudian kalau lisi bisa jadi badan, bisa jadi individu tadi ya. Jadi perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari si lessor. Yang ketiga ada supplier ya. Supplier ini adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lisi ya, atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lisi dengan pembiayaan tunai dari lessor gitu ya. Ya, jadi lessor bayar ke supplier. Nah, supplier ini yang menyediakan barang modal itu tadi gitu ya. Yang keempat ada bank, jadi pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses leasing ini, tetapi menyediakan dana bagi lessor ataupun supplier gitu ya. Jadi misalnya lessor tidak punya uang, bayarnya melalui perantara lembaga perbankan ke supplier. Nah, nanti lisi bayarnya ke lessor kan gitu. Nah, ini mekanisme transaksinya ya. Jadi seperti kita singgung sedikit ya. Jadi ini adalah lessor gitu ya. Ini lessor. Nah, ini yang pertama lisi ke supplier, kemudian yang kedua lisi ke lessor. Yang ketiga bisa dari komunikasi dua pihak antara lisi dan lessor. Itu juga 4 gitu ya. 5 lessor berkomunikasi dengan supplier terkait dengan aset yang mau disewakan gitu ya. Kemudian yang keenam, komunikasi antara lisi dan supplier. Karena sudah ada diawali lessor dan supplier, sekarang lanjut oleh supplier ke lisi gitu ya. Ini barangnya sudah ada misalnya gitu. Kemudian yang ketujuh, supplier menyampaikan ke lessor bahwa sudah disampaikan atau diserahkan ke lisi misal seperti itu. Kemudian lessor ini membayar ke supplier atau mungkin melalui perantara lembaga perbankan gitu ya. Kemudian yang ke-9, lisi membayar angsuran kepada si lessor atas penyewaan aset gitu ya. Oke, itu mekanisme transaksinya ya. Ini lisi milih barang ya, negosiasi pembiayaan. Yang ketiga ada komitmen letter. Yang keempat ada penandatanganan kontrak ya, karena memang tadi harus ada perjanjian ya. Yang kelima, lessor menghubungi supplier bahwa telah terjadi kesepakatan dengan lisi, kemudian barang dikirim oleh supplier ke lisi ya, tadi nomor 6. 7 penyerahan dokumen atau faktur. 8 pembayaran lessor ke supplier tadi, atau mungkin bisa melalui lembaga perbankan gitu ya. Yang ke-9 pembayaran sewa gitu ya secara angsuran.
Penggolongan perusahaan leasing ada independent leasing company ya, perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier ataupun produsen. Jadi perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier ataupun produsen. Nah, contohnya di sini ada Adira, ada WOM, ada Summit Auto Finance gitu ya. Yang kedua ada captive lessor ya, perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Contohnya ACC ya, Astra Credit Company, Astra, kemudian BAF ya, Busan Auto Finance miliknya Yamaha, Indomobil Finance miliknya Suzuki gitu ya. Selanjutnya ada lease broker atau packager ya, perusahaan leasing yang mempertemukan calon leasing yang membutuhkan barang dengan cara leasing ya, dengan pihak lessor. Contohnya Rewrite, Columbus nih, saya yakin teman-teman ada ya, tahu di sekitar mungkin di sekitar lingkungannya ada ini Columbus gitu ya. Jenis leasing ada dua, yang pertama finance lease, yang kedua ada operating lease gitu ya. Nah, finance lease ini sendiri itu lessor membiayai penyediaan barang gitu ya. Lessor membiayai penyediaan barang, kemudian leasing memilih dan memesan barang yang diinginkan. Kemudian leasing membayar secara berkala selama masa sewa, disebut juga dengan full payout lease gitu ya. Jadi leasing datang bisa ke ini ya, supplier atau masuk gitu yang memilih, kemudian lessor yang bayar gitu ya. Bentuk transaksi finance lease, nah ini bisa direct ya, bisa direct finance lease ya. Lessor membeli barang dan langsung disewakan ke leasing, berarti lessor datang langsung ke supplier membawa barang ke leasing gitu ya, ke penyewa. Atau yang kedua sell and lease back ya, leasing menjual barang modal ke lessor, kemudian dilakukan sewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu ya. Sell, dijual, dan lease back gitu ya. Yang ketiga leverage lease ya, kreditur menyediakan pembiayaan 60-80% ke lessor ya. Jadi ini melalui lembaga perbankan ya. Jika leasing kesulitan, maka lessor tidak bertanggung jawab ke kreditur gitu ya. Tanggung jawabnya ke siapa gitu ya, si leasingnya sendiri gitu ya, bertanggung jawab ke krediturnya. Lessornya tidak bertanggung jawab ke kreditur. Selanjutnya ada syndicate lease ya, pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh beberapa lessor karena pertimbangan risiko dan dana yang besar. Nah, ini transaksinya dalam skala besar gitu ya, jadi kerjasama antara beberapa lessor gitu. Selanjutnya ada vendor program ya, dealer menjual kepada konsumen dengan fasilitas leasing. Lessor akan membayar objek leasing ke dealer atau ke vendor ya, kemudian leasing membayar angsuran ke lessor gitu ya. Ada cross border lease ya, leasing yang melewati batas wilayah suatu negara. Nah, ini misalnya adalah pesawat terbang gitu ya. Kan di Indonesia pesawat terbangnya kan banyak dari luar negeri ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu contoh gitu ya, misalnya pesawat apa gitu ya, Lion atau apa gitu ya, bisa nanti dicari ceritanya di Google gitu ya. Itu yang disebut dengan cross border lease. Sell and lease back ya, pada sell and lease back, leasing sudah mempunyai suatu alat produksi ya, ingin membeli alat produksi lain tapi tidak mempunyai uang, dan apabila dipaksakan untuk membeli alat produksi baru, hal ini akan mengganggu cash flow atau keadaan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, cara penyelesaiannya adalah dengan menjual alat produksi yang lama ya kepada perusahaan leasing ya, kemudian hasilnya untuk membeli alat produksi yang baru dan menyewa kembali alat produksi yang lama yang telah dijual kepada perusahaan leasing ya. Jadi dia punya mesin lama, kemudian dia pengen beli mesin baru, maka mesin lama dijual, uang dari penjualan mesin lama untuk beli mesin baru, tapi yang mesin lama tadi sudah dijual itu disewa kembali gitu ya. Jadi dia punya dua, punya yang baru, punyanya sendiri, yang lama sekarang adalah disewa gitu. Itu yang disebut dengan sell and lease back. Operating lease ya, lessor membeli barang modal dan menyewakannya ke leasing ya.
Jadi lesor membeli barang gitu ya, kemudian disewakan ke lisi. Pembayaran tidak mencakup harga barang dan bunga. Keuntungan diharapkan dari penjualan barang modal dan kontrak leasing lainnya. Di sini lesor menanggung biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, dan pemeliharaan. Jadi lesor banyak menanggung biaya gitu ya. Dan bisa terjadi pembatalan kontrak di tengah jalan ya. Dalam proses operating lease ini disebut juga dengan non payout lease gitu ya. Ya, jadi biaya bisa menjadi lebih kecil kalau ditanggung lesor gitu ya, tapi bisa jadi terjadi pemutusan kontrak di tengah jalan gitu ya. Selanjutnya di sini perbedaan ya finance lease H opsi dengan operating lease tanpa H opsi gitu ya. Bisa dilihat keduanya. Kalau dalam finance lease dengan H opsi, risiko ekonomis atas objek lease sepenuhnya ada pada pihak lisi ya, ada pada pihak lisi si penyewa. Oleh karena itu, kewajiban untuk asuransi benda ditanggung oleh si penyewa. Selama jangka waktu perjanjian leasing, kontrak tidak dapat diputuskan ataupun dihentikan. Jika karena suatu sebab perjanjian itu akan diputuskan, maka lisi harus membayar seluruh jumlah yang masih terutang sekaligus gitu ya, ketika pada saat putusnya perjanjian. Nah, jadi berdampak pada pembayaran gitu ya ketika lisinya memutuskan kontrak. Lisi harus menanggung biaya pemeliharaan benda tersebut. Nah, kalau operating lease tanpa opsi, risiko ekonomis hubungan dengan investasi benda yang merupakan objek lease sepenuhnya ditanggung oleh lesor. Nah, ini kalau yang tadi ditanggung oleh lisi, kalau sekarang oleh si lesor. Kontrak operasional lease dapat dihentikan sewaktu-waktu ya, dan jangka waktu kontraknya biasanya lebih singkat daripada umur ekonomis objek lease ya. Lesor sendiri yang harus memelihara dan mengasuransikan barang lease tersebut. Ini bedanya ya antara finance lease dengan H opsi dan operating lease tanpa H opsi. Contoh di sini, PTA ingin memperoleh mesin seharga $148.000 untuk digunakan dalam fabrikasi proses mikro ya. Perusahaan sewa bersedia mendanai peralatan tersebut dengan sewa berjangka 7 kali, di mana pembayaran sewa dilakukan pada awal tahun. Bunga 13% per tahun, taksiran nilai mesin pada akhir masa sewa sebesar $30.000. Pertanyaannya adalah, berapakah pembayaran angsuran tahunannya? Oke, bisa dilihat caranya ya. Tadi $148.000 ya. Jadi PTA ingin peroleh mesin harganya segitu, maka di sebelah kiri gitu ya. Ya, rumusnya X plus X ya, present value ya, masih ingat ya, 13%. Kemudian karena di awal ya 7 kan berarti ya 7 kali, maka di sini hitungnya 6 gitu ya, karena di awal ya hitungnya 6 tahun. Tambah $30.000, nah 13, yang ini baru yang 7. Kemudian dihitung ya, bisa menggunakan tabel ya yang 3,998 atau bisa dihitung secara kalkulator. Sehingga ketemu pembayaran sewa tahunannya itu adalah $27.61. Contoh 2 ya, contoh 2, civil leasing memperoleh sebuah truk ya dengan memperoleh pembiayaan finance lease dari PT Lesor. Dalam kontrak dimuat ketentuan sebagai berikut. Ya, yang pertama harga truknya $15.000. Yang kedua, masa leasing selama 5 tahun. Yang ketiga, tingkat bunga 8% per tahun. Hitung pembayaran angsuran tahunannya dan buat tabel pembayaran lease-nya. Oke. Tadi harga yang diinginkan 15.000, kemudian dihitung ya dengan cara yang sama sehingga ketemu angsuran tahunannya adalah $3.756,57 gitu ya. Ini adalah tabel pembayaran angsuran untuk yang kedua ya, selama 5 tahun ya. Ini angsurannya, kemudian itu bunganya, ini pokoknya dan sisanya. Jadi selisih $1,62. Ini karena disebabkan ada banyak koma ya di belakang, jadi bisa diabaikan. Kita asumsikan di sini adalah sisanya 0 gitu ya, sehingga lunas. Yang kedua, kita akan bahas terkait modal Ventura.
istilah yang berasal dari bahasa Inggris ya, venture capital, yakni venture itu memiliki arti usaha dan capital yang berarti modal. Dari dua kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa modal ventura berarti modal untuk memulai usaha. Modal ventura adalah modal yang ditanamkan ke dalam suatu perusahaan pasangan ya, pasangan usaha dalam hal ini ya, di mana mengandung resiko baik dalam bentuk penyertaan modal saham, obligasi konversi atau convertible bond, maupun berupa pinjaman yang diberikan di mana dapat dikonversi menjadi saham. Nah, di sini bisa dikonversi menjadi saham atau convertible loan stick ya. Perusahaan modal ventura ini adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan ataupun penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investasi company dalam jangka waktu tertentu. Bentuknya adalah saham gitu ya, bentuk penyertaannya saham, penyertaan melalui bisa pembelian obligasi konversi dan atau bisa pembiayaan ya berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Ciri khasnya yang pertama, modal ventura diberikan kepada pelaku usaha yang memang baru mulai tumbuh biasanya gitu ya, sehingga belum bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank. Yang kedua, modal ventura memiliki ciri khas untuk pembiayaan modal usaha yang berisiko tinggi ya. Jadi ini berisiko tinggi ya gitu ya, karena memang baru mulai tumbuh ya. Tetapi juga merupakan pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi pula. Jadi high risk, semakin tinggi risiko bisa jadi semakin tinggi juga keuntungannya gitu ya. Yang ketiga, pembiayaan atau penyertaan modal ventura merupakan investasi atau penanaman dana jangka panjang ya, long term, minimal adalah 3 tahun. Yang keempat, modal ventura biasanya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dan atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham kepada bisnis yang berpotensi untuk berkembang di masa yang akan datang gitu ya. Jadi bisa berubah ya, atau dialihkan menjadi saham nantinya. Yang kelima, perusahaan pasangan usaha tidak hanya mendapatkan modal, tapi juga pembinaan untuk manajemennya. Yang keenam, ya, motif utama dari pembiayaan modal tersebut adalah perusahaan modal ventura tetap mengharapkan keuntungan yang tinggi ya, berupa capital gain sebagai imbalan atas resiko yang tinggi pula. Oke, kita lanjutkan pada kegiatan usaha ya. Pertama ada penyertaan saham, yang kedua penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, yang ketiga bisa pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha gitu ya. Tadi di awal slide tentang modal ventura juga sudah sedikit tersampaikan dengan 3 poin ini gitu ya. Pihak-pihak yang ada dalam perjanjian, yang pertama adalah pastinya perusahaan modal ventura, itu perusahaan yang bertindak sebagai investasi manajemen ataupun sebagai fund management gitu ya. Jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya. Tugasnya adalah memberikan bantuan ataupun suntikan dana dan juga memberikan dampingan manajemen, baik penempatan ataupun pembinaan manajemen kepada perusahaan pasang usaha. Ya, kalau dilihat secara praktiknya mungkin di sini akan ada ketika ada pihak lain yang memasuki dalam manajemen ya, bisa jadi akan ada perselisihan gitu ya. Ketika mampu menghadapi perselisihan, mungkin akan berjalan dengan baik nantinya ketika adanya pendampingan. Yang kedua, perusahaan pasangan usaha. Nah ini bisa bentuknya PT, koperasi, CV, firma, atau perusahaan perseorangan, misalnya usaha dagang. Namun biasanya yang paling umum adalah PT gitu ya. Jadi perseroan terbatas gitu ya, yang memang belum go public ya. Yang ketiga, penyandang dana. Ada 2 sumber ya yang sebagai penyandang dana. Yang pertama bisa dari perusahaan modal ventura itu sendiri ya, yaitu modal pendanaan yang diberikan perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang biasanya diambil dari bisa jadi modal saham ataupun laba ditahan dari perusahaan modal ventura itu. Nah, atau yang kedua bisa berasal dari pihak ketiga, yaitu modal pendanaan yang tidak disetor menjadi modal saham.
Manfaatnya yang pertama, dengan adanya modal Ventura ini mampu meningkatkan kegiatan dan potensi usaha untuk menjadi lebih besar gitu ya. Yang kedua, pemasaran produk akan berjalan lebih efisien dengan diiringi kredibilitas perusahaan yang terus meningkat gitu ya. Jadi akan lebih efisien dan perusahaan bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan likuiditasnya gitu ya. Jadi makin baik gitu ya, likuiditasnya perusahaan pun akan semakin lancar. Yang keempat, mampu memperbaiki rasio rentabilitasnya sehingga laba yang dihasilkan juga akan semakin membaik. Contohnya ini beberapa ya, nanti bisa diamati lagi, masih banyak lainnya ya perusahaan-perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, kita akan bahas terkait obligasi syariah ya. Nah, ini juga ada satu penelitian yang meneliti bahwa bisa memungkinkan obligasi syariah itu menjadi salah satu sumber pendanaan gitu ya, dibandingkan ada sumber pendanaan jangka panjang dan sumber pendanaan jangka pendek yang sebelumnya sudah kita bahas dalam beberapa minggu ya, 2 minggu terakhir ya. Nah, untuk secara ini ya, menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, obligasi syariah atau disebut dengan sukuk itu adalah sertifikat ya dari sebuah nilai yang sama yang mempresentasikan saham yang tidak dibagikan atas aset berwujud dan hak manfaat dan jasa atau kepemilikan atas proyek utama atau kegiatan investasi tertentu ya. Jadi istilahnya adalah sukuk gitu ya, teman-teman sudah sering dengar sukuk gitu ya. Perbedaannya apa gitu ya, obligasi syariah dan obligasi konvensional beserta saham. Kita bisa lihat dari sifatnya, kalau obligasi syariah atau sukuk ini bukan merupakan hutang ya bagi penerbitnya, tapi merupakan lembar saham kepemilikan atas aset atau proyek ataupun jasa spesifik yang tidak dibagikan. Nah, ini bedanya dengan obligasi konvensional. Kalau obligasi konvensional ya siapa yang menerbitkan itu merupakan hutang ya bagi penerbitnya kepada pemegang obligasi nantinya. Kalau saham, lembar-lembar saham kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi obligasi kalau dilihat obligasi syariah ya, kalau kita lihat di sini hampir mendekati definisi atau sifatnya dari saham gitu ya. Kemudian yang kedua, nilai buku aset. Minimum 50% aset berwujud pada kontrak mereka disyaratkan untuk menyokong penerbitan sukuk al-ijaroh. Nah, kalau obligasi tidak ada syarat secara umum gitu. Begitu juga dengan saham, tidak ada syarat spesifik seperti layaknya sukuk itu. Kemudian terkait dengan tuntutan atau klaim ya, kalau dalam sukuk pemilik menuntut atas aset ataupun proyek ataupun jasa gitu ya. Kalau obligasi tuntutan kreditor menuntut gitu ya. Kalau saham juga menuntut gitu ya, kreditor menuntut bunga ya, semua menuntut gitu ya. Oke, selanjutnya obligasi syariah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan lebih kompetitif ya. Jadi disampaikan ya dalam suatu penelitian bahwa obligasi syariah itu lebih kompetitif kalau dijadikan sebagai sumber pendanaan dibandingkan obligasi konvensional. Apa penyebabnya? Yang pertama, kemungkinan memperoleh dari bagi hasil gitu ya, pendapatan lebih tinggi ya dibandingkan obligasi konvensional. Jadi bagi hasilnya atau pendapatannya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan obligasi konvensional. Yang kedua, obligasi syariah aman gitu, karena digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang prospektif gitu ya. Yang ketiga, jika terjadi kerugian dalam hal ini di luar kontrol ya, investor tetap memperoleh aktiva. Jadi menguntungkan bagi si pemegang obligasi syariah gitu. Yang keempat, terobosan paradigma ya, bukan lagi surat hutang, tetapi dalam hal ini obligasi itu adalah surat investasi ya. Obligasi yang apa? Obligasi syariah gitu ya. Obligasi syariah merupakan salah satu instrumen dalam pasar modal yang memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan instrumen lain. Yang pertama, obligasi syariah meningkatkan likuiditas pemula dan investor, dan hal ini akan mengurangi risiko tambahan yaitu risk premium pada produk pasar modal yang lain dan memberikan kontribusi pada biaya yang lebih rendah untuk wirausahawan ya. Jadi ini kelebihannya. Kemudian
Yang kedua, obligasi syariah meningkatkan aliran dana terhadap total aset di pasar modal gitu ya. Yang ketiga, obligasi syariah bisa meningkatkan diversifikasi instrumen di pasar modal ya. Jadi sehingga semakin beragam ya instrumen-instrumen di pasar modal yang teman-teman bisa miliki gitu ya. Yang keempat, beberapa model dapat diderivasi dari obligasi syariah selama dibutuhkan. Yang kelima, emitennya terbatas dibanding dengan instrumen keuangan yang lain ya. Jadi memang cuma sedikit gitu ya, tidak layaknya seperti saham ya yang bisa siapa saja gitu yang memiliki, hanya misal 0,001% gitu ya bisa gitu ya, misalnya hanya punya satu lot misal seperti itu. Yang keenam, ya obligasi syariah cukup tinggi dan memiliki skala yang luas gitu ya. Oke, selanjutnya, obligasi syariah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan Indonesia masih sangat potensial. Hal ini didasarkan pada yang pertama, jumlah emiten yang melakukan penawaran efek syariah masih sedikit. Hal ini bisa dilihat di daftar perusahaan emisi obligasi syariah yang ada di BEI gitu ya. Jadi belum semua perusahaan yang ada di BEI itu menerbitkan yang namanya obligasi syariah. Yang kedua, market share-nya dari produk syariah itu proporsinya relatif masih sangat kecil ya. Jadi masih banyak peluang gitu ya. Obligasi syariah yang ada di pasar modal hanya sekitar 10,169% dari seluruh obligasi yang ada. Yang ketiga, Indonesia mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar yang harusnya gitu ya banyak investor dari obligasi syariah ini gitu ya. Yang keempat, investor bagi obligasi syariah tidak hanya investor Islami, tapi juga bisa investor konvensional atau non-muslim. Jadi tidak mengkotakkan hanya orang Islam saja yang bisa memiliki sukuk gitu ya, tapi orang nonis pun ya, non-Islam gitu ya, bisa membeli atau memiliki sukuk gitu ya, karena diperdagangkan di mana? Di pasar modal gitu ya. Ya, itu 3 sumber pendanaan lainnya yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman nantinya kalau misalnya menjadi manajemen atau manajer dalam suatu organisasi atau perusahaan gitu ya. Selain sumber pendanaan jangka panjang, sumber pendanaan jangka pendek, dan masih banyak lagi sebenarnya sumber-sumber pendanaan lainnya, misalnya bank syariah gitu ya, dan masih banyak lagi bisa teman-teman temui. Tapi yang paling penting dalam memutuskan atau memilih sumber pendanaan tersebut, pahami betul gitu ya karakteristiknya, kelebihannya, kekurangannya, mekanismenya, apa manfaatnya, dan bagaimana dampaknya gitu ya terhadap perusahaan itu sendiri, dari sisi likuiditas, kemudian aktivitasnya dan sebagainya, terutama bagaimana dampaknya terhadap nilai perusahaan. Ya, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sumber pendanaan lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.